Kemudian untuk halaman 25. Halaman 25, Buddhang saranang kacami, Dhammang saranang kacami, Sanghang saranang kacami. Kata sarana di sini kita telah sepakat untuk mengartikan berlindung. Sebetulnya kata sarana ya, selain berlindung artinya itu adalah ya, tempat mengenang atau sebagai tempat sebagai objek kenangan. Sebagai objek kenangan, sebagai objek perenungan. Tempat bergantung, objek bergantung pada Buddha, Buddhang saranang kacami. Juga sebagai objek kenangan. Maksudnya apa objek kenangan itu? Bagaimana kita bisa menempatkan Sang Buddha dalam kenangan kita di setiap saatnya. Apa itu Buddha? Buddha adalah beliau yang telah mencapai kesucian, mencapai kebijaksanaan, mencapai kewelas asihan yang agung. Ini adalah Buddha. Bagaimana 3 sifat mulia ini menjadi objek kenangan bagi kita. Kita juga bergantung pada Sang Buddha. Apa artinya bergantung? Artinya dari apa yang telah Sang Buddha berikan. Karena Sang Buddha, kita bisa mengetahui jalan untuk menuju pada manfaat. Tanpa Sang Buddha, kita akan jalan dengan tanpa arah. Tersasar ke sana, tersasar kemari, tidak mencapai tujuan secara lancar, secara baik. Dengan bergantung pada Sang Buddha yang telah mencapai jalan, mencapai tujuan, kita bisa berjalan dengan lurus, dengan bagus, dengan baik. Sehingga kita bergantung pada Sang Buddha. Ini maksudnya bergantung, ini maksudnya berlindung. Ini maksudnya sebagai objek kenangan. Demikian juga dengan berlindung pada Dhamma, berlindung pada Sangha. Bagaimana Dhamma, ajaran Buddha, ini yang mengantarkan kita pada manfaat-manfaat. Kita bergantung pada ajaran ini. Sebagaimana kita bergantung pada guru, bergantung pada orang tua dalam menerima didikan dari beliau. Orang tua itu apakah betul guru kita? Pernah enggak kita merasa bahwa orang tua itu guru kita? Pernah? Coba. Orang tua adalah guru kita. Dan guru yang pertama kita. Siapa yang mengajari? Ini saya, itu Anda, ini pergi, ini datang, ini maem, ini minum, ini buang air kecil, ini bubuk, ini main. Kalau kita tidak diajari begitu, bagaimana kita hidup? Ini pantas, ini tidak pantas, ini boleh, ini tidak boleh. Ini harus dilakukan, ini jangan dilakukan. Untuk mengetahui yang demikian ini, siapa yang akan memberitahu? Guru pertama adalah orang tua. Dan kita bergantung pada orang tua. Bergantung dari apa yang telah beliau atau apa yang akan beliau berikan. Dan tidak sampai di situ saja, untuk hidup layak, untuk hidup mantap mandiri, beliau karena pengetahuannya juga ya tidak sama, ada yang tinggi, ada yang rendah, ya, mempercayakan kepada orang lain yang punya pengetahuan secara sistematis. Sehingga orang tua kita menyekolahkan ke lembaga-lembaga pendidikan untuk
agar kita sebagai putra-putrinya mendapatkan pengetahuan lebih lanjut. Dan dari guru-guru inilah kita bergantung pada beliau, bergantung pada pengetahuan-pengetahuan yang beliau berikan. Tetapi ini semua adalah pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana hidup secara lahiriah. Kita harus memberikan penghormatan kepada orang tua, kepada guru, karena kebergantungan, karena manfaat yang kita peroleh ini. Tetapi Sang Buddha memberi bukan sekadar memberi pengetahuan lahiriah. Oleh karena pengetahuan lahiriah ini hanya memberi manfaat, ya sekadar satu kehidupan. Apalagi ya pemberian-pemberian secara materi dari satu orang kepada orang lain, memberi sembako, memberi apa, ya memberinya hanya untuk 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Setelah itu apa? Habis. Memberi pengetahuan lahiriah itu berguna. Bagaimana kita hidup secara lahiriah. Satu kehidupan. Dan belum tentu juga ya kita mampu ya mengaitkan pengetahuan yang telah kita dapatkan itu dalam kehidupan kita keseharian. Yaitu menggunakan pengetahuan itu dengan baik. Tetapi bagaimanapun paling tidak ya kita menghargai pengetahuan yang telah kita dapatkan. Meskipun itu pengetahuan secara lahiriah. Oleh karena secara lahiriah pun kita harus hidup. Bukan hanya secara batiniah. Tetapi apabila dibandingkan bahwasanya Sang Buddha memberikan pengetahuan tidak hanya untuk kehidupan ini, satu kehidupan, tetapi juga untuk kehidupan-kehidupan mendatang. Kehidupan berikutnya. Dan lebih dari itu adalah manfaat-manfaat yang tertinggi, yang termulia. Bagaimana kita bisa mengikis semua bentuk kotoran batin, memadamkan segala bentuk derita. Dan tidak harus dan tidak perlu untuk kembali menderita lagi. Satu bentuk pemberian yang tiada taranya. Untuk itu kita memberikan penghormatan kepada Buddha selaku guru. Sanggang Saranang Gacchami. Ya, sanggang ini maksudnya adalah ya, kata sangga itu artinya himpunan. Yang dimaksud himpunan di sini adalah himpunan siswa Sang Buddha. Siapa siswa Sang Buddha? Adalah beliau-beliau yang telah mencapai Sotapati Magga, Sotapati Phala, sampai pada Arahata Phala. Tanpa peduli ya secara lahiriahnya itu sebagai pertapa atau sebagai perumah tangga. Semuanya adalah siswa Sang Buddha. Kita bergantung, kita mengenang kepada Sangga, himpunan siswa Sang Buddha itu. Beliau sebagai contoh, beliau sebagai tauladan. Beliau juga yang pada keseharian kita ini mendapatkan bimbingan. Memang Buddha adalah yang utama. Oleh karena beliau pencetus, oleh karena beliau pemberi pertama. Dan Dhamma juga luhur. Dhamma ini adalah agung yang patut dihormat. Tetapi bagaimana dalam keseharian kita? Adakah orang-orang yang diajak untuk berdiskusi, untuk sharing, untuk memberi pengertian-pengertian, pengetahuan-pengetahuan. Dan ini adalah bagaimana kita mengenang Sangga, para siswa
ia yang telah mengetahui Dhamma Sang Buddha. Paling tidak adalah ia yang telah mengetahui ajaran Sang Buddha. Jangan terpaku pada maksudnya itu adalah para biku. Tidak, siapa saja. Atau hanya para pandita, biku dan pandita juga tidak. Siapa saja. Setiap orang mengaku sebagai pengikut Sang Buddha, tahu apa itu ajaran Sang Buddha, ia adalah Dhammaduta. Dan ia adalah dalam hal ini siswa Sang Buddha. Bagaimana dia bisa memberi pengetahuan agama Buddha, memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Dan mereka yang memerlukan menganggap orang-orang yang memberi itu adalah sangga juga. Himpunan siswa Sang Buddha. Secara umum, secara luas. Makna secara luasnya. Walaupun sangga di sini artinya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci. Tetapi kita sebagai umat Buddha, sebagai pengikut Sang Buddha, termasuk dalam himpunan itu secara luas. Ini adalah makna Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Kita menegaskan apa yang kita nyatakan ya, untuk kedua kali, untuk ketiga kali dengan mengucapkan kata Dutiyampi. Meskipun yang kedua kalinya tak tiyampi, meskipun untuk yang ketiga kalinya. Penegasan. Apa yang kita nyatakan itu betul-betul dengan kesadaran, dengan tanpa bujukan, dengan tanpa paksaan. Kemudian balik ke halaman 26. Ya, ini adalah bagaimana kita sebagai pengikut Sang Buddha, yaitu dengan secara sadar mengetahui siapa Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha. Dengan mengetahui siapa itu Buddha, kita menghormat Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mulai saat ini ke depan, kita membaca Namo tassa bukan sekadar kata-kata, bukan sekadar ritual, tetapi bagaimana kita memasukkannya ke dalam hati bahwa ini adalah makna-makna yang patut ditanamkan ke dalam batin. Apa yang telah dimiliki oleh Sang Buddha dan telah mencapainya, bagaimana itu bisa kita capai juga. Tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi kita juga menyatakan perlindungan kita kepada Buddha, Dhamma, Sangha, menyatakan kebergantungan kita, menganggap Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai objek kenangan, mengenangnya terus-menerus tanpa henti di setiap saatnya. Terkenang apa yang menjadi gambaran sebagai seorang Buddha, apa itu ajarannya, dan bagaimana Sangha bisa menjadi panutan sebagai teman kalyanamita dalam mengajak kita dalam mengantarkan kita pada manfaat-manfaat bagi kita. Ini adalah juga secara resminya seseorang menjadi pengikut Buddha, yaitu dengan mengucapkan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, dan kemudian mengucapkan 3 perlindungan. Sepenuh sebagai pengikut Sang Buddha.
Sudah penuh.